Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummahatina wa azdatina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa dhurriyatina wa ahli baitina, khususan ila jami'i man tabi'ana wa jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum. Syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qol, hadis diceritakake dari Umar radhiyallahu an, beliau bersabda, bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaum idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadidz thiyab wa syadidu sawadis syu'a wa syadidu syawadis sya'r la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar diceritakake saking Imam Muslim bersabda, ketika saat para sahabat ikut duduk bersama dengan baginda Rasul, di situ ujuk-ujuk tiba-tiba ada seorang laki-laki yang orang laki-laki iku sadidu bayadis siyab, bajunya putih, semua serba putih. Syadidu sawadis sa'r, rambutnya hitam. La yura alaihi atharus safar, beliau itu tidak seakan-akan tidak seperti orang yang telah bepergian jauh, tidak. Orang yang bepergian jauh itu kan biasanya rambutnya dawul-dawul, acak-acakan. Ini ndak. Wala ya'rifuhu minna ahad, salah satu di antara sahabat ini enggak ada yang kenal. Judule ngaji iki hadis arba'in yang nomor 2,
akan membahas tentang hakikat Islam, iman, ihsan, dan kiamat. Siapa di antara sahabat yang ada di situ tidak ada yang pernah tahu sebelum baginda Rasul memperkenalkan beliaunya. Ini nanti dikenalkan di akhir hadis. Di akhir hadis. Seorang itu berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Ceritakan terhadapku. Orang ini bertanya, pemuda ini. Tanya terhadap baginda Rasul yang pada saat itu para sahabat enggak ada yang kenal. Datangnya dari mana juga enggak tahu. Orang mana juga enggak tahu. Tiba-tiba beliau di samping Rasulullah. Dan beliau bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Ceritakan apa yang disebut Islam itu. Sebetulnya orang ini sudah tahu, Pak. Tapi masih tanya terhadap Muhammad. Bukannya orang ini ngetes, bukan. Cuman sebetulnya ketika saat pertanyaan dari seorang pemuda ini, sesungguhnya jawabannya itu nanti terhadap seluruh para sahabat pada saat itu. Faqala Rasulullah jawab, "Al-Islamu antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Ini yang saya ceritakan dulu. Mengapa Muhammad bin Abdillah syahadatnya itu menyebut Muhammad, tidak menyebutkan wa anna Rasulullah? Kok gak seperti itu? Kok menyebut Muhammad mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman tetap menyebut Muhammad? Siapa Muhammad yang dimaksud? Yang disebut Islam adalah mengucapkan dua kalimat syahadah. Ini Islam. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti secara hakikat Anda harus tahu siapa Allah. Baru syahadatnya benar. Ternyata kemarin sudah saya buka, yang kau saksikan itu adalah hidup. Itulah Allah. Sudah tidak katanya, tidak. Tahu sendiri Anda bahwasanya Allah itu adalah hidup, yang hidup itu terdapat di seluruh aspek apapun. Ketika ruhaniyahmu itu sudah tahu bahwasanya hidup itu adalah Allah, berarti syahadatmu sudah benar. Sudah Islamlah ruhaniyahmu.
Kalau jasmani sih sejak dulu lah, ruhani. Watuki masolata, ketika saat sudah tahu siapa sebenarnya Allah itu, watuki ma as-solata, pasti ruhaniyahmu itu dimanapun akan menghadap terhadap Allah, terhadap hidup. Itulah sholat. Urusan jasmaniyahmu itu melakukan bentuk apapun, tapi ruhaniyahmu itu bertemu Allah di situ. Watuki mas-sholah, ini maksudnya. Yang kedua, watu'ti zakah, mengeluarkan zakah. Secara syariat zakat kemarin sudah kami bahas. Secara hakikat zakat adalah mengeluarkan keakuanmu selama ini, mengeluarkan iman yang tidak benar di dalam ruhaniyahmu, yang selama ini kau masih beriman terhadap selain hidup yang segala-galanya. Kok pahit kopi ini, akhirnya atine nuduh pahit iku ada di kopi. Kok legi gulone, nuduh iman legi itu ada di gula. Iman kita seperti itu. Lepaskan iman yang seperti itu. Ketika Anda melepaskan imanmu yang seperti itu, itulah zakah. Karena itu penyakit. Sebab kalimat zakat itu ada kaitannya dengan bebersih dari satu penyakit. Penyakit rohania. Sapa sing nukokno mobil awakmu? Pake. Imane nang pake. Siapa yang membelikan baju kau? Ibu. Imane nang ibu. Otomatis hatimu berbaik dengan ibu dan bapak. Nggih mboten? Pasti. Rasa cintamu hanya terhadap bapak dan ibu. Bersihkan itu. Bersihkan. Boleh akal mengatakan Anda bapak ibu, silahkan. Tapi imanmu harus bertemu terhadap hidup di dalam bapak dan ibu. Wajib. Untuk supaya ruhaniyahmu itu tetap sinkron terus terhadap hidup di setiap kondisi apapun, maka ketahuilah ruhaniyahmu lewat nafas, berzikirlah sir dan sirul asrar. Wadkur isma rabbik, ucapkanlah hatimu dengan menyebut nama Allah. Dalam dunia thariqah katakan terus napasmu bebarengi dengan hatimu masuk melebu napas Allahu Allah, sambil ruhaniyahmu itu merasakan, meyakini bahwasanya yang masukkan dan mengeluarkan atau yang di depanmu kabeh itu yang memperjalankan, menggerakkan adalah hidup. Berarti Anda telah melakukan zakat.
Watasuma Ramadan, puasalah di bulan Ramadan. Hakikatnya jagalah rohaniyahmu dari iman-iman yang dipaksakan oleh nafsu dalam dirimu untuk mengimani bahwasanya selain Allah itu bisa memberi manfaat, mendatangkan mudarat atau yang berperan. Jaga iman dari itu. Jagalah artinya jangan sampai masuk di dalam hatimu. Sudah cukup hatimu beriman, hanya hidup itu yang berlaku. Wa tahujjal baita ini stata'ta ilaih sabilan. Laksanakan ibadah haji. Artinya ibadah haji ada kaitannya dengan panggilan Allah. Hakikat kita lapar dipanggil Allah, kita kenyang dipanggil Allah. Apapun bentuk yang dihadapkan kita pada Allah, yang dihadapkan kita dari Allah, itu adalah bentuk panggilan Allah. Anda mendengar apa, suara apa, itu panggilan Allah. Anda ketika suluk bertemu Nabi Muhammad, bertemu para malaikat, bertemu begebluk, itu panggilan Allah. Yang menyimpan kalimat, wahai hambaku saya di sini. Ketika kita lihat, ternyata itu makhluk. Kalau kita melihatnya dengan mata zahir. Lihatlah dengan basirahmu, mata hatimu yang kusebut iman, sudah saya kukuhkan, sudah saya katakan bahwasanya imanmu itu bangunkan untuk melihat bahwasanya tidak ada yang wujud kecuali Allah. Tidak ada yang kuasa, tidak ada yang lainnya kecuali hidup atau Allah itu. Makanya Allah menyapa Anda. Disapalah kita lewat nurullah. Bentuk nurullah mana? Dunia dan seisinya. Kalau kita bicara mukasyafah, apa yang kau temukan di dalam alam mukasyafah yang berbentuk makhluk itu adalah nurullah. Disapalah kita oleh Allah lewat nurullahnya. Cuman jangan melihat nurullahnya, lihatlah hidupnya. Sama halnya dengan ini, cahaya ini. Cahaya lampu ini menghasilkan satu pepadang terang benderang. Ini adalah sapaan setrum. Setrum ngomong, aku di sini. Lantas imanmu harus pada setrum yang menjadikan padang atau padang bahasa Indonesianya apa? Terang. Jangan kau katakan cahaya itu. Kalau kau pakai akal bos, ya cahaya, nurullah iki. Tapi kalau kau pakai iman, setrum. Gak percaya, matikan. Setrumnya matikan. Bisa apa ini? Paham Pak nggih? Sama berarti semua apa tampilan makhluk baik di alam mukhadoroh atau alam mukasyafah itu adalah nurullah. Jelas? Oke. Untuk bertemu pada Allah bisa Anda bertemu la syarikalak, labbaika la syarikalak, lakabaik. Anda harus tidak menyekutukan Allah baru bisa bertemu. Artinya jangan iman terhadap nurullah. Titik. Terus bagaimana jawabnya?
pemuda tadi, sodakta ya Muhammad, betul kau. Dia bertanya, kok dia mentaskeh? Mestinya orang bertanya itu dilandasi dengan ketidakfahaman. Tapi di sini dikatakan sodakta, betul kau Muhammad. Berarti itu pertanyaan dan jawaban untuk para sahabat pada waktu dulu. Paham ya? Jadi jawaban inilah yang kuterangkan dari awal tadi untuk seluruh umat manusia. Sesungguhnya yang disebut Rabb, Tuhan, itu adalah hidup itu sendiri. Itu pertanyaan pertama dari dari seorang pemuda. Kedua, fakhbirni anil iman. Ya Muhammad, ceritakan apa sebetulnya iman itu? Apa sebetulnya iman itu? Dijawab, qala dawuh jawab sapa Kanjeng Nabi, antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Saya beriman, saya siapa Pak? Bukan saya jasmani Pak. Antuk minu billah, imanlah kau billahi terhadap Allah. Berimanlah kau terhadap hidup itu yang segala-galanya. Kedua, wa malaikatihi, berimanlah kau hidup yang ada pada malaikat. Wa rusulihi, utusannya. Wal yaumil akhiri, hari akhir. Wa tu'mina bil qadri, dan berimanlah kau bil qadri, dengan ketetapan Allah, khairihi wa syarrihi, baik ketetapan itu baik maupun ketetapan itu syarrihi, elek. Artinya Bapak, Anda harus masuk ruhaniyah itu pada hidup. Tidak beriman terhadap nurullah tadi, berupa nama Allah, malaikat, kitab, utusan, hari akhir, ketetapan baik dan jelek. Jangan melihat makhluknya itu nurullah. Masukkan imanmu terhadap hidup, ruhaniyahmu dengan iman. Rasa itulah bisa masuk di dalam hidup. Sebab tanpa hidup tidak mungkin akan muncul nama Allah, malaikat, kitab, dan seterusnya. Yang membuat kita pusing di tengah masyarakat itu perdebatan iman yang terakhir. Bil qadri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Bagaimana cara saya mengatakan, mengimani bahwasanya yang jelek itu adalah dari Allah? Bos, rungokno kupingmu ya. Urekono cukul batumu, cekak budek ya. Jangan basirohmu itu melihat makhluke api, makhluke elek. Khairihi wa syarrihi, jangan kau lihat itu. Lihatlah hidup siapa yang berperan. Wagus, aku gak iso nek ndelok ning lokalisasi iku Allah enggak bisa. Wis kalau enggak bisa ojo sobo kono.
Kalau belum bisa jangan ngelibet apa? Apa? Jangan sering ke sana. Udah kau ada di masjid aja terus sambil dilatih. Nanti kau akan dipahamkan Allah sendiri. Si pemuda jawab, sodakta, benar kau Muhammad. Lah, itu sesungguhnya untuk umat. Artinya jatuhnya iman ruhaniyahmu itu hanya pada hidup. Biar tidak nyempal-nyempal. Makanya saya katakan gak usah kau robitoh terhadap makhluk. Langsung terhadap Allah. Hidup itu. Biar gak bulet-bulet. Koyok kitiran kipas yuk. Mari Rene mana? Muter. Biar tidak kejebak kau di dalam nurullah itu. Langsung ke musyahadah, ke zatullah. Fakhbirni yang ketiga, pemuda tanya. Habari ya Muhammad tentang anil ihsan. Apa ihsan itu? Qol. Jawab sopo Kanjeng Nabi. Anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika Anda menyembah, seakan-akan ciptakanlah seakan-akan dirimu bisa melihat Allah. Antak Buddha ini tempatnya di mana, Pak? Jasmani kau melakukan amaliyah apapun, itu antak Buddha. Jasmani ketika sholat, jasmani ketika zakat, puasa, haji. Hukum berlakunya syariat pada jasmanimu, ruhaniyahmu ka'annaka taroh. Kondisikan seakan-akan ruhaniyahmu itu melihat Allah. Tempatnya di mana ini? Tempatnya ternyata di dzikir sirul asror. Makanya hadis ini Allah mengutus untuk saya bahas supaya semua torikoh dan sak dunia ini, torikoh sak dunia ben sadar tentang ka'annaka taroh, ben sadar mencari dan membawa sirul asror. Lihat Al-Baqarah ayat 256 yang dimaksud yakfur bit-taghut wa yu'min billah, yang disebut tali Allah itu mana? Ternyata di sini. Adzikru bisiril asror. Iki habl iki. Hablum minallah. Hablullah. Tali Allah. Ya. Tali Allah. Ini. Apa yang disebut tali Allah? Itulah sirul asror. Yang sering kau sampaikan, yang dulu dirahasiakan oleh para wali-wali. Dirahasiakan. Alasan takut fitnah dan lain sebagainya. Siapa yang tidak takut fitnah, silakan sampaikan sirul asror. Jadi ini ihsan, bagusnya iman ini, manakala Anda sudah memegang dzikir sirul asror, yang dzikir sirul asror itu dikeluarkan dari kalimat tauhid la ilaha illa anta. Munculnya dari sini. Pengen tahu kronologinya?
buka Al-Quranul Qadim dalam hatimu, baru percaya. Kalau kau membuka Al-Quranul Karim, buka di dalam surah Al-Anbiya 87. Mengapa di situ ada subhanaka inni kuntu minadz zalimin? Itulah bentuk bangunnya nafsu lawamahmu menyadari selama ini saya itu zalim. Khususnya zalim pada Allah. Dengan bentuk zalim kita beriman bahwasanya yang mempunyai manis itu adalah gula, yang memiliki pahit adalah kopi. Ini si A yang bisa nolong aku, si B yang membahayakan aku. Hilangkan makhluk atau nurullah semuanya ini. Baru Anda akan bisa sampai pada Allah. Fa'ilam takun, apabila kau tidak bisa, tidak ada rasa bisa melihat Allah, fa'innahu yaraka, maka munculkan di dalam dirimu rasa iman bahwasanya kau selalu dilihat Allah. Ini kalau tidak dibangun dari sirul asrar, tak ambung silitmu. Loh iya. Banyak makalah-makalah yang mengatakan hanya berzikir jahri sir ajalah, kau nanti akan tahu sendiri. Rinio tak ambung silitmu. Nggak bisa. Paham ya? Kalau konteksnya itu dari sisi ilmu, wajib Anda mendapatkan dan mengamalkan sirul asrar bila mana ingin sampai pada Allah. Terakhir yang ditanyakan oleh pemuda, fakhbirni anis sa'ah. Muhammad, kasih kabar aku tentang kapan kiamat itu. Qala dawuh, jawab sapa Kanjeng Nabi, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Yang tanya itu juga tidak tahu, yang menjawab juga tidak tahu. Ini bahasa syariat. Sehingga artinya di situ yang tahu cuman Allah. Hidup itu tadi loh bos. Karena kau melihat syariat, maka ayatnya makalahnya berbunyi ma al-mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Antara yang tanya dan yang jawab podo gak ruwi, sama tidak tahunya kapan kiamat itu terjadi. Karena kau melihat secara syariah. Akhirnya betul yang tahu itu adalah Allah. Jawablah dari sisi hakikat, baru hidup itu yang tahu. Akhirnya hidup lewat nurullah disampaikan. Apa? Qal fakhbirni an amaratiha. Bapak Ibu, hati-hati dalam mengartikan makalah atau tanda-tanda kiamat ini. Pertama, jika seseorang hamba telah melahirkan tuannya. Seorang hamba melahirkan tuannya. Bahasa syariat mengatakan akeh jeragan ngentengi buruwe. Sudah terjadi Pak Bu? Sudah? Banyak. Iku lak sarengati. Hakikatnya apa?
jeragan ngetengi. Apa bahasa ngetengi itu? Menghamili budaknya. Padahal dia bukan istrinya. Lah gitu dah. Kalau sekarang itu buruh ya namanya. Bapak Ibu, itulah seseorang yang melakukan perzinahan. Tahu perzinahan? Kumpul kebo. Lah niki kumpul kebo terhadap pembantunya. Buruh tadi pembantu ya, pembantu. Ruhaniyahmu iku dulur. Mohon maaf. Mestinya itu kan sing jadi presiden ruhaniyah. Yang menjadi jeragan ini mestinya adalah ruhaniyah. Bukan nafsiyah, amarah, nafsu-nafsu, bukan. Bukan sifat-sifat itu. Tapi malah dibalik ini justru kita yang menjadi budaknya hawa nafsu. Akhirnya apa? Selalu maksiatlah ruhaniyah ini terhadap Allah. Mestinya sing jadi jeragan itu ruhaniyah, tapi dibalik justru jeragan iki sing dadi budaknya hawa nafsu. Paham nggih? Akhirnya ruhaniyah kita menjadi apa? Menjadi pesuruh. Disuruh nafsunya ke barat, makan, melakukan sesuatu yang tidak benar dilakukan. Sehingga jangan heran kalau ruhaniyah itu lalai terus terhadap sang yang tunggal, itu lalai udah. Jadi sekarang ruhaniyah jadi budak. Ada orang seperti ini? Banyak wek-wek. Gitu. Tapi kemarin banyaknya sudah dibeleh. Apa? Dibeleh itu. Disembelih sudah. Potong. Jadi tanda kiamat akan datang manakala para ruhaniyah jadi budaknya hawa nafsu. Wis, iku kiamat kubro. Saiki kiamat sugro dibalik. Sesungguhnya datangnya kiamat hakikat itu hanya terjadi pada ahli syuhud. Apa? Kesimpulannya kiamat semuanya dihanguskan. Artinya Pak, mohon maaf, ruhaniyah sampan sekarang jadi bos. Jadi bos. Nafsu tadinya itu memperbudak Anda, sekarang dibalik. Lagi loh, kiamat hakikat. Ruhaniyah akan, tanda-tanda ruhaniyah itu akan bisa sampai pada Allah kalau sudah terjadi kiamat secara hakikat ini. Berarti apa? Selain Allah sudah tidak berlaku bagi ruhaniyah itu. Paham nggih? Oke, satu. Kedua, tanda-tanda kiamat secara syariat akan datang adalah ini kiamatul kubro. Jika engkau melihat seseorang bertelanjang kaki dan dada. Telanjang kaki dan dada. Wis, kiamat kubro dulu. Telanjang kaki dan dada itu adalah banyak wanita itu yang membuka aurat
atau laki-laki membuka aurat. Anda kalau ingin tahu, masuk ke lokalisasi. Gak dada tok. Seluruhnya akhirnya disebut telanjang bunder, telanjang bulat. Lokalisasi sana. Lah, hal itu sudah sejak dulu ada. Lah gitu dah? Ada. Yes. Hakikatnya adalah mereka yang ngumbar auratnya ruhaniyah. Apa auratnya ruhaniyah? Lalai pada Allah. Itu aurat. Bajunya itu apa? Bajunya ruh, takwa. Mestinya seperti itu. Mestinya takwa itulah yang membajukan, menutupi terhadap ruhaniyah. Manakala takwa itu lepas dari ruhaniyah, maka lalailah Anda. Bentuk iman Anda itu hanya bentuk iman Anda itu terhadap selain hidup. Udah tanda-tanda ini sudah masuk, Pak. Banyak orang-orang yang ruhaniyahnya itu membuka auratnya. Dalam sholat auratnya dibuka. Lalai pada Allah. Disebabkan apa? Disebabkan nggak ada takwa dalam dirinya. Takwa ini diganti kesenangan dunia. Akhirnya dalam hati, wah waktu sholat takbiratul ihram Allahu Akbar, kelingan, ini dan lain sebagainya. Aduh, kiamat kubro. Kiamat sughra, secara hakikat barang siapa yang telah menelanjangi kaki dan dadanya, artinya selain Allah sudah tidak ada. Ruhaniyah itu, takwa pun sudah nggak ada. Tinggal Allahnya saja. Itulah kiamat. Paham ya? Oke. 2, ketiga. Miskin dan pengembala domba. Ada seorang miskin yang mengembala domba. Bapak Ibu, miskin dalam hal iman, Pak. Miskin dalam hal iman. Sudahkah sekarang bahwasannya iman seseorang miskin dikatakan miskin iman? Iman pada Allah itu enggak ada. Iman pada hidup itu enggak ada. Imannya terhadap nurullah, makhluk-makhluk. Banyak sekali Pak niki. Mengapa kau susah? Aku telah ditinggalkan anakku satu-satunya, ditinggalkan bisnisku satu-satunya. Sekarang kolab ekonomiku. Susah. Masuk neraka. Sebab imannya jatuhnya ada di anak, jatuhnya ada di bisnis itu. Wis. Domba yang dimaksud itu adalah dirimu sendiri. Dirimu sendiri itu adalah domba. Diri yang bagaimana? Diri yang telah dijadikan nafsu sebagai budak. Akhirnya muncul aku. Inilah orang miskin yang mengembala domba. Ada satu kaidah yang mengatakan saya turun mencari domba-domba yang tersesat. Artinya jiwa yang tersesat itulah ditolong. Bis.
Hakikatnya tanda ini kemiskinan iman dari Allah secara otomatis Anda laksana domba yang tersesat. Terus langkahnya bagaimana? Imanmu gantilah imanmu itu sebelumnya itu terhadap hidup Sang Yang Tunggal. Kembalilah kau kepada Sang Yang Tunggal imanmu, sehingga imannya kaya ini nanti. Untuk yang terakhir, banyak di antara manusia-manusia ini berlomba-lomba membangun satu bangunan, meninggikan bangunannya. Apa maksudnya? Yang kaya makin kaya, yang tinggi jabatannya makin tinggi jabatannya. Artinya orang yang bersukaria terus terhadap jabatan atau harta benda atau duniawiyah, dengan begitu dialah akan sombong di mata Allah. Otomatis Pak, orang kaya sombong, pejabat sombong, pantas, sebab ada yang disombongkan. Kita wis gak kaya, kere, sombong dari mana? Apa yang kau sombongkan? Sudah kere, sombong. Wah, niki sungguh ironis. Orang-orang rohaniyahnya itu telah memperbesarkan nurullah. Alhaakumut takasur hatta zirtumul maqabir. Semakin besar bangunannya, maka semakin lalai kau pada Allah, sampai matilah hal ini terjadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dari hadis yang nomor 2 di dalam kitab Arba'in Nawawi ini secara tidak langsung menapuk kita. Yang kaya, yang mulia, dan lain sebagainya. Berhentilah kau dalam kekayaanmu, ruhaniyah bukan jasmani. Berhentilah dengan pangkat jabatan kehormatanmu, ruhaniyahmu. Kembalikan semuanya itu adalah Allah. Oke Bapak Ibu, untuk malam hari ini tidak ada tanya jawab ya, karena ada tugas penting ini nanti. Dan mohon maaf untuk yang ada di luar sana, juga untuk malam hari ini tidak ada tanya jawab. Untuk mulai besok ngajinya itu disuruh mindah habis asar. Wis gak apa-apa luwe-luwe titik. Nek pengin gak luwe yo mangan. Ngono kok bingung, ya toh? Jadi nanti buka bersama, gitu loh. Yang mau hadir silakan. Kita buka bersama mulai besok, ngajinya habis asar sekitar jam 5. Paham ya? Oke. Untuk tanggal 7 nanti, tanggal 7 hari Ahad ya, itu mungkin ngaji di sini libur, tapi tetap saya ngaji. Saya akan ngaji di Pondok Tambak Beras. Jadi saya diundang di Pondok Tambak Beras Jombang untuk ngaji habis asar. Jadi untuk di sini tanggal 7 di hari Ahad itu libur, sampean ngaji tetap ngajinya lewat YouTube. Ganti saiki yang di pondok melalui YouTube.
di layar silahkan, Anda layar silahkan, tetapi buka bersama tetap berjalan. Oke, itu Bapak Ibu hadirin jamaah apa yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan malam hari ini. Sekali lagi nggak ada tanya jawab, mohon maaf untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita selalu dalam ridhonya Allah, selalu rohaniyah dalam makrifat Allah. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.